Mungkin saya persilakan Bu Linda untuk waktu dan tempatnya, silakan. Cie, halo Eyang. Saya mulai share screen ya. Oke. Nah, udah mulai share screen. Teman-teman, semoga yang lagi makan siang bisa cepetan join di webinar kali ini. Saya akan cerita gimana sih cara asik baca Fibonacci. Fibonacci adalah tools favorit saya di dalam menganalisa. Tools kesayangan saya. Nah, hari ini saya akan sharing, saya akan cerita sama teman-teman gimana kita bisa baca Fibonacci. Oke, sebelum itu saya harus cerita dulu nih. Siapa sih Fibonacci itu? Fibonacci itu bukan kue mochi ya, teman-teman. Nah, Fibonacci itu adalah nama seorang ahli matematika dari Pisa, Italia. Ini dia tampangnya, ini dia mukanya si Pisa, Italia. Ini dia tampangnya, ini dia mukanya si Fibonacci. Nama dia adalah Leonardo Pisano atau dikenal juga dengan Fibonacci. Penemuan dia yang paling terkenal adalah deret Fibonacci. Deretnya kayak apa sih? Tuh, teman-teman bisa lihat di screen ya. Deretnya itu dimulai dari angka 0, 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Jadi caranya adalah menambahkan angka yang sekarang dengan angka yang sebelumnya. Terus sampai infinity. Itu dari deret Fibonacci. Terus apalagi nih? Nah, kalau angka-angka Fibonacci ini kita gambar di sebuah kotak, ya. Satu ini kita gambar besarnya 1 kali 1 di sebuah kotak. Lalu kita gambarkan lagi deret berikutnya 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Kita gambarin yang besarannya sama, lalu kita stack, kita tumpuk beraturan, dia akan membentuk seperti ini nih teman-teman. Nah, lalu diagonal dari setiap kotak itu kalau kita susun, kita sambungkan satu dengan yang lain, akan seperti ini. Bentuknya kayak apa sih? Dia akan membentuk sebuah spiral. Terus spiral ini akan tambah besar dan tambah besar. Bu Linda, kalau boleh ya, di full screen mungkin, ini ada request dari peserta. Mohon maaf sebelumnya. Ya, saya kurang paham full screen gimana nih? Bisa ya? Ini hilang Bu Linda. Slideshow. 1, 2. Sekarang suaranya udah jelas belum teman-teman? Saya nggak bisa lihat. Bentar ya. Oke. Boleh share materinya nanti ya, kamu ke channel Telegram saya. Oke, saya lanjutin dulu. Kalau full screen aku tuh gak ngerti full screen gimana ya. Oh gitu aja Bu, di view atau slideshow. Oke, gak usah deh ya, saya jadi tahu alur ceritanya, saya perlu ngeliat. Tapi bisa lihat jelas kan gambarnya? Oke. F5. Oke. Saya perlu lihat screen yang ada di samping. Oh, perlu lihat itunya ya. Ya kan, saya mau dongeng hari ini. Saya lanjut ya, teman-teman ya. Oke. Oh ya, teman-teman, di ujung dari cerita saya hari ini, saya punya satu hadiah. Ini kelihatan enggak? Aduh, ini deh. In Love, satu buku In Love with Fibonacci. Ya, tungguin nanti di ujung cerita. Nah, tadi sampai mana saya cerita? Sampai di Fibonacci spiral. Terus kamu tanya, korelasinya apa sih Bu sama Fibonacci spiral itu sama saham dan segala-galanya? Tenang teman-teman, tenang sob, satu-satu, pelan-pelan ya saya cerita ya. Oke, tadi kita sampai cerita di Fibonacci di alam. Nih, Fibonacci spiral. Nih, bentar kursor, nah ini kursor saya kelihatan. Oke ya, tadi deret-deret Fibonacci itu kalau kita gambarin jadi sebuah angka ya, jadi sebuah gambar nih di stack. Nah, kalau garisnya itu kita sambung akan jadi ini Fibonacci spiral. Nah, Fibonacci ini kelihatan di alam. Coba kita lihat gambar di samping. Ini baru sebagian gambar yang saya ceritain nih ke teman-teman ya. Kalau kamu perhatiin nih,
Kenapa muka kita nih bentuknya seperti ini? Ya, di sini ada lengkungannya, lengkungan muka kita, terus bentuk hidung, ya, terus proporsional. Kenapa mata letaknya di sini? Kenapa hidung letaknya di sini? Kenapa jarak mata dan hidung dan mulut kok kayak gini? Nah, ini semua ada di dalam rasio-rasio Fibonacci, teman-teman. Jadi, kalau angka Fibonacci itu kita bagi dengan angka Fibonacci yang lainnya, dia akan menghasilkan sebuah rasio. Nah, rasio itulah yang akan terlihat baik di badan kita sendiri, ya. Jadi saya sudah cerita kenapa jarak mata dengan hidung dengan mulut kok kayak gini, kenapa nggak deketan aja gitu, kenapa nggak jauhan aja. Letak semuanya ini sudah di dalam proporsi yang sempurna, ya. Contoh lagi Fibonacci spiral bisa kita lihat di embrio, ya, seperti ini. Lalu jarak gigi satu dengan gigi yang lain ini ada di dalam rasio-rasio Fibonacci. Lalu angka Fibonacci juga terlihat di kelopak bunga dan spiral. Nah, saya mau cerita tentang satu daun ini namanya clover, ya. Daun ini sering disimbolkan sebagai keberuntungan. Nah, kalau teman-teman nanti main-main ke taman, ya, coba perhatiin kalau ada ketemu daun ini, ya, saya bilangnya ini adalah friendship, ya, daun persahabatan. Jumlah kelopak daun ini itu 3. Kalau teman-teman dapat menemukan daun clover ini yang kelopaknya ada 4, berarti teman-teman sudah mendapatkan keberuntungan. Begitu juga dengan persahabatan. Nah, daun clover ini dipakai sebagai simbol keberuntungan. Coba ingat-ingat, pernah lihat nggak daun ini di logo sesuatu? Saya kasih jawabannya, ya. Di logo Biomedica, ya, pakai daun ini. Oke, kita lanjut. Terus Fibonacci ada di mana lagi nih, ya? Fibonacci bukan cuma ada di alam, tapi juga ada di arsitektur, ada di bidang musik, ada di segala bidang yang ada di kehidupan kita. Nah, saya cerita sebagian kecil. Kita bisa lihat Fibonacci spiral juga di dalam bangunan. Bangunan ini juga ada di dalam piramid. Nah, kalau cewek yang ada di samping ini nih, ini adalah gambaran tubuh yang paling sempurna menurut ukuran Fibonacci. Ya, jadi angka-angka Fibonacci tadi, kalau kita bagi dengan angka Fibonacci yang lain, akan menghasilkan rasio. Nah, Fibonacci itu punya satu rasio yang spesial, namanya rasio emas atau golden ratio. Nilainya berapa? 161,8. Tubuh cewek yang paling sempurna diukur dengan golden ratio, dia ini nih, Scarlett Johansson. Jadi letak proporsi pinggangnya, pinggulnya, dadanya, jarak, semuanya itu di dalam rasio-rasio yang paling sempurna, gitu ya. Nah, sekarang gimana sih kita nih sebagai para pelaku pasar menggunakan Fibonacci di dalam pergerakan harga? Terus korelasinya di mana? Oke, gini. Tadi kita udah cerita ya, Fibonacci itu ada di alam, bahkan di dalam tubuh kita sendiri. Kalau nanti kamu perhatikan telapak tangan, kenapa ruasnya ini ada berapa? Ada 3. Jarak antara ruas pertama, ruas ketiga itu di dalam rasio-rasio Fibonacci. Siapa yang trading? Manusia kan? Di dalam diri manusia sudah tergambar Fibonacci itu. Terus, nah biasanya, kita lihat dulu. Ya, sebelum saya cerita lebih jauh, saya mau cerita satu ini nih. Kita nonton bareng-bareng yuk. Ini adalah grafik pergerakan harga. Dia adalah rekam jejak pergerakan harga. Kita jadi saksi dari reality show ini. Kita bisa lihat dia naik dan turun. Kadang kita bertanya, kenapa dia harus naik?
Kenapa dia harus turun? Kalau naik sampai di mana? Kalau turun sampai di mana? Itu ya. Lalu dia tanya, kamu bisa pakai Fibonacci dalam pergerakan harga? Fibonacci itu seperti laser. Perhatikan laser itu. Harga bergerak bersama laser. Ada kalanya harga nunduk. Ada kala mundur cantik dulu. Menunggu saat yang tepat untuk maju selangkah demi selangkah sampai ke tempat istirahat. Simpan tenaga untuk lanjut lompat lagi ke arena. Tiarap lagi. Bikin kepala trader tukar tempat sama kaki. Maju lagi. Sedikit demi sedikit. Siap ancang-ancang. Kalau perlu rebahan dulu. Sambil atur nafas. Supaya kuat lompat tinggi. Sampai di tujuan. Fibonacci di dalam pergerakan harga. Tanpa laser, kita tidak tahu kenapa harga naik, turun, mundur cantik, lari kencang, lari sampai kemana, turun sampai kemana. Fibonacci seperti laser di dalam ruangan. Kita bisa melihat garis-garis laser membentang dalam ruang gerak harga. Harga bergerak mengikuti laser. Harga bereaksi bila bertemu Fibonacci. Perlu pasang laser untuk mengukur lembah kelam. Perlu pasang Fibonacci untuk menatap langkah ke surga. Kita jadi paham tarian harga. Ada kala dia berlari, ada kalanya dia lelah. Harus ambil nafas untuk melanjutkan perjalanan. Tanpa Fibonacci, kita nggak tahu kenapa dan kemana. Tapi dengan Fibonacci, kita jadi tahu kenapa dan kemana. Ya. Tanpa Fibonacci, kita nggak tahu kenapa dan kemana. Dengan Fibonacci, kita jadi tahu kenapa dan kemana. Ini tadi, waktu kita mengukur kedalaman lembah. Kita sama-sama menjadi saksi ya di awal tahun 2020 ini, bagaimana harga turun terus dan terus dan terus. Ya. Disitulah Fibonacci beraksi, mengukur kedalaman lembah, ya, sampai di mana harga turun, dan melihat serta membaca bagaimana harga bereaksi ketika sampai di area-area Fibonacci. Ya, kita lihat sama-sama ketika dia sampai di area-area Fibonacci dan mulai berbalik arah, dan saat ini kita sedang melihat harga naik menuju tangga ke surga. Ya, kalau tanpa Fibonacci, tanpa laser ini, kita nggak tahu kenapa sih harga kok turun, kenapa sih
harga rebahan dulu. Kenapa? Rebahannya di mana? Lalu tempat istirahatnya Fibonacci di mana? Harga perlu ambil nafas di mana? Dengan kita menyalakan laser, kita akan bisa ngelihat, oh ternyata di sini ada area-area laser. Jadi dia perlu tahan dulu, istirahat dulu, rebahan dulu, ambil nafas dulu sebelum dia mulai berlari. Nah, teman-teman, jangan coret screen saya dulu. Itu ada yang lagi coret-coret. Sekarang saya cerita nih. Unilever. Teman-teman, waktu di awal tahun 2020 harganya ada di sini. Ya, kemudian turun dalam, diskon dalam. Itu pun bisa diukur dengan Fibonacci. Tuh, kira-kira di sini loh Fibonacci-nya rebahan. Ya, kalau seorang pelari nih, saya nih pelari, kalau ngelihat turunan yang kayak gini sih seneng. Kita lari nggak pakai tenaga, tinggal meluncur turun sampai. Nah di sini harus ngerem, ya. Ketika nanjak, please, mohon maklum ya, kalau lagi nanjak itu lelah, Bo. Kita kudu ambil tenaga, tarik nafas, lari pelan-pelan, ya, sampai di satu titik, ambil nafas lagi, ya. Kadang-kadang harus mundur cantik dulu. Lihat kan tadi, ya, harus mundur cantik untuk kumpulin tenaga, lari lagi lebih tinggi. Jadi kalau misalnya dia lagi nanjak, mohon maklum ya, kalau misalnya dia perlu tarik nafas, sama aja kayak pelari. Coba deh, kamu sekali-sekali lari bareng yuk, kita nanjak, ngap-ngapan loh, gitu. Baru nanjak dikit, ambil nafas. Lari lagi dikit, ngap, ambil nafas lagi, ambil nafas mulu. Iyalah, kan kita mau nanjak. Nah, kayak gini. Si Unilever ini nanjak tinggi sampai di area sini yang pertama nih, Fibonacci yang pertama 23.6, dia ambil nafas dulu. Maklum lelah kan habis turunan, ya. Baru mau mulai lari, tarik nafas dulu. Kemudian hajar lagi, lari lagi, naik sampai 2 tangga, 1, 2, 3. Sampai di sini ngap, Bo. Ambil nafas lagi. Kemudian udah kelar nafasnya, oksigen udah masuk lagi ke paru-paru, hajar lagi, lari lagi terus sampai ke sini. Lelah kan? Ambil nafas lagi. Mohon maklum ya kalau lagi ambil nafas, namanya juga lelah ya. Perlu masukin banyak oksigen nih ke paru-paru. Nah, setelah itu lari lagi terus sampai ke sini. Dia ini udah sampai loh. Ini adalah harga sebelum penurunan tajam kemarin udah sampai di 8.000. Sekarang dia lagi rebahan dulu teman-teman. Rebahannya lagi di area-area Fibonacci. Ini untuk Unilever. Jadi kita bisa tahu di mana harga rebahan dulu, di mana harga ambil nafas dulu untuk dia lari lebih tinggi lagi. Ya. Oke. Kita lihat lagi cerita yang lain. Nah, BNI sama. Ini masih turun dalam. Wah, turun dalam. Capek nih, capek banget turunannya di sini. Lagi keenakan minum di water station. Nah, minum, lari santai sampai sini lelah. Lelah aku. Jalan kaki pelan-pelan, nggak apa-apa deh ya, jalan pelan-pelan. Yang penting masih belum mundurin lebih dari rendah dari ini, pelan-pelan kan. Kalau jalannya udah lama, ambil napasnya lama, biasanya larinya juga bisa lebih kencang nih, lari lebih kencang. Biasa sampai di sini ambil nafas lagi. Ini kan lasernya Fibonacci nih di sini ya. Ambil nafas lagi, turun lagi ya, jalan lagi pelan-pelan. Nah, pelari yang satu dengan pelari yang lain gayanya beda-beda. Tadi kita lihat Unilever, turunnya dalam, hajar baliknya juga maunya cepet. Kalau yang ini, BNI kalem, dia kalem. Dia turunnya juga dalam, tapi naiknya kalem, Bo. Dia naiknya pelan-pelan. Jalan kakinya juga ngambil nafasnya banyak. Tuh, lama. Tapi begitu naik juga menyenangkan ya. Langsung sampai lewatin 1, 2 laser Fibonacci.
Sampai sini biasa, lelah lagi, jalan kakinya pelan-pelan lagi. Emang gayanya pelari yang ini gini, santuy dia, ya. Oke, kayaknya ini sih potret BNI kemarin. Kayaknya dia masih ambil nafas BNI ini. Tapi kalau melihat arah gerakannya dia sedang menatap surga. Dia mau naik ke atas lagi. Gitu. Tadi udah disinggung kan di sesi-sesi yang sebelumnya, sektor apa tuh yang jadi penggerak pertama ketika ekonomi pulih? Ayo tadi yang sebelum istirahat sesi 1, dengerin kan, nyatet kan? Kalau saya sih nyatet ya. Nah, siap-siap nih teman-teman. Saya buka dulu kolom chatnya, kamu langsung jawab. Bentar ya. Ya, sekarang siapa yang bisa tebak ini chat apa dari saham apa akan dapat 1 buah buku In Love with Fibonacci. Nah, ayo, pintar. Oke. Wah. Nanti saya tinggal scroll nih ya, siapa yang paling pertama jawaban ini, chat ini benar. Nah, iya, keren. Betul. Ini adalah chart pergerakan harga dari Telkom ya. Tadi saya buka catatan dulu nih. Tadi Pak Arya nih ngeliat kan sektor pergerakan utama adalah bank, terus manufaktur, basic industry, akhirnya dia sebut infrastruktur dan kesebut nih si Telkom. Nah, Telkom ini kalau teman-teman bisa tahu ya, udah sering dengar ceritanya tren, ada yang naik, ada yang turun. Nah, sekarang ada tren baru. Ya, tren yang nggak kemana-mana. Kalau naik biasanya kita ngomongnya bull. Kalau turun ngomongnya bear. Nah, kalau yang sekarang nih, ada satu binatang baru untuk menggambarkan tren yang nggak kemana-mana, itu kanguru. Nah ini, si Telkom ini nih, dia lagi jadi kanguru. Turunnya ikut bareng-bareng, ya. Yang lain udah naik, ya, dia naik. Terus ya udah dia muntal-mentul aja di sini. Nah, lagi jadi kanguru dia. Orang-orang atau trader yang ada di punya saham lagi kanguru, ini suka gemes ya. Kenapa? Karena kamu nggak kemana-mana, ya. Baru dibeli nggak jalan, baru jalan dikit turun lagi, kan ngeselin, PHP banget kan. Nah, tapi kalau kita bisa pasang laser, kita jadi bisa lihat nih teman-teman. Tuh, dia kanggurunya ada di area-area Fibonacci ini. Tuh, harusnya kalau udah tahan napas, tarik napas, istirahat begini lama, harusnya sih dia kuat lari tinggi, ya. Tapi kalau sampai dia masih rebahan dulu, dia rebahan mulu nih. Kayaknya nih, kasur dia ada di 2940, ya, kasur dia. Terus kalau misalnya, bisa nggak sih pakai Fibonacci ini untuk kita ngelihat kapan dia rebahan, kapan dia lari? Bisa dong, kamu bisa lihat. Nih rebahannya di sini, kalau lari kemana? Ke sini dulu, gitu. Kalau larinya kuat lagi ya ke sini lagi. Kira-kira seperti itu cara kita membaca Fibonacci, menggunakan Fibonacci di dalam pergerakan harga. Jadi kita nggak buta, ya, kita bisa ngelihat ancer-ancer nih, kayak penari yang tadi. Kalau udah deket-deket laser, mundur dulu udah deket-deket laser, lompatin dulu tarik napas dulu Kita jadi punya pengertian. Kalau harganya lagi tarik napas, jangan diomel-omelin, disayang-sayang. Ayo sayang, cepetan. Bangunnya, tidurnya udah puas belum? Ayo dong bangun. Disayang-sayang, kalau diomel-omelin kasihan dia. Tidur lagi. Nah, itu dia sharing saya untuk waktu saya 5 menit lagi. 5 menit lagi, Bu Linda. Baru mau diingatin. Kenapa? Baru mau diingatin. Ada jam. Lagi seru bicarain kanguru, jadi saya nggak potong dulu sama laser. Menarik nih, kita banyak dapat tips. Jadi teman-teman jangan lupa pasang lasernya. Kalau yang tertarik untuk belajar Fibonacci bisa di DM di Instagramnya Bu Linda
@viboprincess ya Bu ya. Siap, iya. Nanti ini cara buku. Ya, masuk. Siapa yang dapat nanti teman-teman? Ada door prize buku ya. Sorry, lucky draw. Aduh, nggak kelihatan mana sih. Nah, tuh ya. Nah, mungkin langsung pertanyaannya atau gimana, Cilinda? Pertanyaannya, oke, lasernya sering jebol. Iya, berarti dia lelah banget tuh. Tadi barusan Pak Yusuf ya. Lasernya sering jebol. Lalu di bawah ada lagi yang nanya, kapan kita tahu memperbaharui Fibonya itu? Kalau lasernya jebol. Itu langsung dijawab. Ya, jadi Fibonacci itu ada trik-triknya. Kalau udah sampai tujuan atau garis startnya dijebol, berarti kita harus ukur lagi. Kira-kira gitu. Pokoknya menyenangkan banget belajar Fibonacci. Percaya deh, nggak rugi. Kamu akan jadi bisa pengertian sama harga, kapan, kenapa dia kejedot, kenapa dia turun. Kadang suka ada yang tanya, Bu, kenapa sih harganya turun? Saya tinggal lihat Fibonacci-nya, ya mohon maaf, dia lagi salam hormat sama Fibonacci, gitu. Jadi harganya mundur dulu. Jadi kalau misalnya nanti lihat harga mundur, kamu ingat ya. Kalau kita lagi lari, kemarin saya lari, ya, lari 9 kilo, kalau udah lari di atas 5 kilo gitu, kadang-kadang suka nggak perlu jalan kaki bentar. Nah, harga juga gitu, kalau udah kelamaan lari, dia pengen ambil nafas dulu, mohon maaf, pengertian lah ya, dia perlu ambil nafas dulu untuk berlari, meneruskan perjalanannya lagi sampai ke tujuan. Nah, kita udah lihat sama-sama nih si Telkom. Betul, tadi ada yang bilang, Bu, Telkomnya kasih air. Betul, kasih air. Ya, biar dia besok kuat lari dong. Gitu. Kesini kek, gitu. Kita jadi bisa tahu, ini loh, ya tujuannya si pelari Telkom ini untuk sampai terdekat di sini, 3240. Kalau dia mau rebahan, jangan jauh-jauh ya, rebahannya di 3000 aja. Atau di 2940. Jadi kita bisa tahu kapan kita jump in, kapan kita rest. Ya, itu aja Pak Andri sharing saya untuk teman-teman di Jack Club PIPME hari ini. Iya, terima kasih sharingnya Ibu Linda Lee. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ini. Mungkin kita kasih pertanyaan atau kita sambung 2 menit, saya masih punya 2 menit. Oke. Masih punya 2 menit. Oke. Cara pesan bukunya, teman-teman, buku Fibonacci ini hanya bisa dipesan lewat saya karena habis di Gramedia dan saya baru selesai cetakan yang keberapa ya, 3 atau keempat saya lupa, baru sampai minggu depan. Jadi kalau teman-teman ingin memiliki buku ini, kamu bisa kontak saya lewat Instagram ya. Di bio Instagram saya ada Linktree, kamu tinggal klik di situ. Banyak link, kamu tinggal pilih kalau mau pesan di mana. Kalau mau tanya-tanya grup Telegram, Ibu Princess, ada juga di situ. Kalau mau segalanya ada di bio Instagram saya. 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. E-booknya tidak ada, teman-teman. Jadi ini bukunya itu banyak gambar-gambar, banyak kunci belajar Fibonacci adalah contoh penarikan yang benar. Dengan itu makanya saya merancang buku In Love with Fibonacci ini dengan banyak contoh. Kalau dengan belajar buku ini aja kamu udah paham, keren banget. Tapi kalau kamu mau belajar lebih lanjut sama saya, boleh juga. Ada kelas online maupun offline. Ya, waktu saya udah habis, Pak Andri, jam 1.30. Senang sekali teman-teman, hari ini saya bisa sharing. Selamat ulang tahun Jack Club PIPME. Terima kasih untuk kesempatannya cerita buat teman-teman di sini. Linda, sayang nih. Ya. Terima kasih Bu Linda. Jangan lupa teman-teman, bukan hanya Fibonacci dan Bu Linda aja yang bisa jadi pengertian. Ya, tadi. Saya nangkepnya begitu, Bu. Oke. Terima kasih untuk tips Fibonacci-nya, sangat menarik sekali analogi, video, dan penjelasannya. Untuk teman-teman yang masih belum puas, bisa
order bukunya Ibu Linda langsung tadi melalui Instagramnya ataupun gabung ke grup Telegramnya. Mungkin karena waktunya terbatas, saya persilakan pembicara selanjutnya. Eyang ada masuk?